Bagi yang belum punya bisnis itu adalah impian tuh Jis. Iya, iya benar. Nah, Benar. kalau kita udah berbisnis, kita itu kan 3, 2, 1. Kalau kita udah punya bisnis, apa yang kita impikan tuh Jis? Atau itu memang apa gitu? Apa ya gimana ya? Jadi bisnis itu memang identik dengan mengejar mimpi kita gitu. Teman-teman impiannya jadi apa nih gitu. Misalkan saya suka traveling bang, saya pengen jadi orang yang liburan terus dan dibayar. Pada akhirnya bikin bisnis travel gitu. Selalu kadang identik dengan kayak gitu. Misalkan saya suka stand up comedy, akhirnya bikin stand up show stand up comedy. Itu kan entrepreneurship juga. Iya. Gimana caranya kita bikin event, menarik pengunjung gimana, jualannya gimana gitu. Gini mungkin ya. Ketika kita belum punya bisnis, kita punya impian pengen punya bisnis. Tapi kan memulai bisnisnya itu kan nggak mungkin langsung seperti kayak impian kita. Kitanya udah jadi bos, bisnisnya udah gede mungkin kayak gitu ya. Ya. Pasti kan dari kecil dulu tuh. Ya. Kebanyakan orang kan seperti itu ya kalau nggak punya modal besar ya. Ya. Nah, impian kita itu sampai ke bisnisnya gede mungkin gitu. Maksudnya kita tuh ngejar impiannya begitu mungkin ya. Ya, itu juga bisa. Kita pengen punya bisnis yang karyawannya banyak nih, misalkan. Mulai dari awal dulu, bertahap sampai akhirnya goal gitu. Nah, kadang ada juga mindset gini. Dulu juga kalau saya gini mindsetnya dulu ketika kerja itu, aduh gimana ya karir saya masa gini-gini terus gitu. Dalam artian tidak ada kepuasan batin gitu. Tidak ada kepuasan batin. Kalau misalkan kita mengejar impian kita, misalkan saya suka ngedesain nih, saya pengen mendesain, kalau bisa saya jadi pengen desainer terkenal misalkan. Itu kan jadi sebuah hasrat yang pengen cita-cita lah. Nah itu jadi kita ngelakuin hal tuh jadi nggak hampa aja gitu, tidak ada kehampaan. Karena ada tujuan yang kita coba capai. Ya. Dan tujuan itu kita kan ya berjalan di track itu gitu ya. Di track itu. Jadi perlahan kita upgrade sampai nanti upgradean gitu sampai ke situ gitu ya. Benar. Oke. Selain itu ada mindset seperti ini nih. Jadi kita itu pada akhirnya nggak bisa menentukan masa depan kita seperti apa. Karena itu kan terkait dengan takdir lah. Kita nggak tahu lah kita jadi seperti apa. Mau itu kerja. Misalkan kerja apakah nanti akan jadi manajer atau misalkan jadi diangkat jadi CEO, kan kita nggak tahu. Iya benar. Kayak saya aja lah dulu cita-citanya apa kayak gitu ya, kuliahnya udah sesuai track record. Jadinya di studi desain gitu kan. Ya benar gitu. Kita nggak tahu nih masa depan kita apa gitu. Apakah mau sukses ataukah enggak gitu. Nah karena kita nggak tahu endingnya gimana, akhirnya saya tuh memilih jalan yang paling menyenangkan gitu. Biar gampangnya misalkan gini, mau kerja saya nggak tahu nih endingnya gimana nih, gajinya segitu terus misalkan udah terukur UMR misalkan. Mau berbisnis saya juga nggak tahu endingnya gimana nih, bisa bangkrut bisa apa gitu kan. Lebih abstrak lagi. Gitu. Ya, mau ngapain yang lain misalkan kuliah lagi misalkan. Saya juga nggak tahu nanti endingnya apakah kuliah lagi bisa dapat kerjaan yang lebih baik gitu. Akhirnya ya udahlah pilih jalan yang menurut saya paling menyenangkan yang mana gitu. Karena kita nggak tahu endingnya apa. Oh, yang paling kita sukai jalannya pilih aja. Ya. Apakah tetap jadi misalkan karyawan dengan UMR? Ya. Apakah kita ambil resiko dengan jadi Berbisnis. Atau kita sekolah lagi nih supaya nanti mungkin dapat kerjaan yang lebih oke. Ya. Mana nih dari 3 ini yang menurut kita paling menyenangkan gitu ya? Ya gitu aja. Kalau ketika teman-teman dihadapkan dengan saya ngapain ya dalam hidup, ya pilih aja yang paling menyenangkan buat teman-teman gitu. Karena menjalaninya banyak nih, lama nih seumur hidup gitu ya. Ya, kalau hasilnya
kita kan udah pasti gak tahu hasilnya gimana. Tapi kalau prosesnya minimal kita ada bayangan nih kalau prosesnya. Ya. Ada bayangan dan kita seneng di proses itu. Ya, contoh, misalkan saya mau bikin studio desain karena saya suka mendesain misalkan. Terus bisa dikerjain di rumah dan lain-lain misalkan. Ya udah itu aja pilih gitu. Itu menyenangkan gitu. Iya. Iya. Ya, itu adalah impian-impian yang perlu kita kejar atau perlu kita usahakan kayak gitu ya. Dan bisnis juga bisa seperti itu kayak gitu ya. Ya. Apalagi bisnis kan identik dengan pertumbuhan lah. Kita mulainya pasti dari kecil bertumbuh gitu. Ya kalau kita pakai sistem leveling lah, ada level-levelnya lah ya. Ya, bisnis tuh ada level-levelnya, bisa kita coba naikin dengan kita yang mengendalikannya gitu. Iya. Tergantung ikhtiar kita lah gitu. Kalau kitanya sangat gesit, piawai gitu, ayo naik level, akhirnya naik level juga gitu. Nah kalau di kerja ya bisa juga kayak gitu, bisa juga. Cuma ya tadi balik lagi kita mau menyukai yang mana nih jalan ini gitu. Kalau misalkan teman-teman bang saya sukanya kerja nih, ya udah kerja aja gitu. Iya kalau misalkan saya suka menjalani proses misalkan berangkat kerja misalkan seru nih di jalan berangkat kerja misalkan, terus nyampe kantor misalkan ngerjain kerjaannya juga gampang udah dipahami, ya udah kalau misalkan sukanya itu ya udah gitu, nggak apa-apa itu juga gitu. Benar. Nggak ada masalah di situ ya. Nggak ada masalah. Kalau tentang masa depan ya bisa jadi tiba-tiba diangkat, bisa jadi gitu. Iya. Tergantung rezeki lah. Ya itu tadi masa depan kita nggak bisa lihat gitu. Tapi yang di proses ini kita bisa lihat nih dihadapi nih. Iya benar. Gitu. Benar. Gitu ya teman-teman ya. Kejar impian bisnis temen. Kalau teman-teman punya impian punya bisnis kayak gitu ya. Kalaupun punya impian-impian yang lain ya sama, tetap aja kejar. Intinya kan kayak gitu ya. Ya. Dan kalau misalkan teman-teman punya impian bisnisnya itu terdaftar mereknya, Jis. Nah, buat teman-teman yang punya impian, punya brand nih. Dan brandnya diakui gitu ya. Bahkan bisa jadi Shopee Mall, jadi TikTok Shop gitu ya. Jadi Lazada Mall misalkan. Nah, teman-teman harus daftar merek biar brandnya diakui. Nah, bisa melalui Kebun Desain untuk pengajuan mandirinya. Nah, caranya gimana? Langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Iya, gampang banget ya teman-teman. Tinggal WA aja kayak gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.